Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 56. Flashback on 1 tahun yang lalu. Rizka sedang berjalan di mall sendirian. Demi mengusir kebosanannya, wanita parubaya itu memilih untuk menghabiskan uangnya dengan berbelanja. Kebetulan memang, sudah lama ia tidak berkunjung ke mall belanja ataupun hanya sekadar untuk bercimata. Setelah membeli beberapa keperluannya dan juga hanya untuk sekedar koleksiannya di rumah, Rizka masih berjalan-jalan melihat koleksi tas. Setelah merasa lelah, Rizka berjalan ke salah satu gerai minuman dingin. Wanita itu ingin melegakan tenggorokannya yang sudah terasa kering, dan akhirnya memutuskan untuk memesan jus buah dan duduk di salah satu kursi yang berada tepat di dekat pembatas dinding kaca. Tak berselang lama, setelah pesanan itu datang, Rizka menikmatinya seraya menatap orang-orang yang berlalu lalang dengan sedemikian rupa ekspresi. Tapi sayang, waktu santainya itu harus tergantikan dengan kekesalan saat dua wanita yang tidak tahu malu langsung duduk di depannya, menatapnya dengan sinis. "Halo Bu Rizka, Anda di sini sendirian? Di mana anak ibu yang tampan itu?" tanya seorang wanita yang seumuran dengannya. Bedanya, jika Rizka berpakaian biasa saja namun terkesan elegan. Wanita itu lebih ke glamor, bahkan terbilang over. Bukan hanya pakaian mereka yang jauh berlebihan, tapi juga make up mereka dan besi yang melekat di badan mereka. "Iya, di mana Kak Romi tante?" timpal wanita muda yang sempat tergila-gila dengan Romi. "Kenapa harus ketemu manusia tepung ini di sini sih?" batin Rizka jengah. "Anak saya lagi sibuk, nggak punya waktu ke mall." "Sayang sekali ya, Ibu Rizka jalan sendirian." "Kenapa Bu? Belum dapat calon menantu ya yang bisa diajak jalan?" ucapnya mengandung ejekan, seraya memainkan rambutnya yang tergerai. "Tante sih menolak aku kemarin jadi menantu tante. Jadinya sampai sekarang Kak Romi belum punya istri. Terlalu pemilih sih tante." ejek wanita muda yang kini sedang memainkan kukunya, menatap remeh ke Rizka. "Makanya Bu Rizka, jadi orang tua jangan terlalu pemilih. Lihat anak saya. Setelah Bu Rizka tolak kemarin, akhirnya dia menikah dengan seorang pengusaha dan hidupnya sekarang jauh lebih bahagia." Akhirnya dua orang itu selalu saja meremehkan Rizka, lantaran sakit hati karena Rizka menolaknya tegas, saat dulu mereka mengatakan ingin bersanding dengan Romi. Jangankan Romi, Rizka sendiri tidak sudi kalau harus punya menantu yang ia tahu sangat minim akhlak seperti itu. Sedangkan di meja yang tidak jauh dari situ, seorang wanita cantik sedang menggeram tertahan. Ya, dia adalah Inggit. Sedari tadi wanita bak Barbie itu menyimak percakapan ketiga orang yang sampai di indera pendengarannya. Inggit merasa geram, karena sedari tadi kedua wanita yang berpakaian berlebihan itu terdengar memojokkan wanita yang ia tahu namanya Rizka. Kata mereka, "Aku pikir suami wanita itu matanya karatan, sampai suka dengan modelan kayak gitu. Sudahlah seksi, wajahnya seperti sudah jatuh di tepung terigu, bibirnya iu." Inggit bergidik ngeri melihat warna lipstik yang merah menyala. Siapa tadi nama ibu itu? Inggit menajamkan pendengarannya. "Oh, Romi. Okelah, mari kita beraksi, Inggit. Siapa yang tidak mau punya menantu sepertimu? Cantik, pintar, body aduhai." Inggit menepuk kepalanya pelan. "Kenapa jadi muji diri sendiri sih? Enggak boleh, Inggit. Itu namanya sombong, enggak boleh." Ungkapnya kepada dirinya sendiri lalu berdiri, merapikan penampilannya. Lalu berjalan menuju ke meja tersebut. "Permisi," sapanya, membuat atensi ketiga orang itu teralihkan. "Aduh, maaf ya tante, aku telat ya." ucapnya lalu langsung menyalami tangan Rizka. Wanita parubaya itu sempat merasa heran, tapi dia tidak menunjukkannya. "Siapa kamu?"
cerca wanita parubaya itu sebelum Inggit menundukkan bokongnya di samping Rizka. Saya calon menantunya Tante Rizka. Iya kan Tante? Inggit menoleh ke Rizka dengan senyuman mengembang di bibirnya. Dengan mata yang berkedip cepat dan terlihat lucu. Menggemaskan. Batin Rizka yang rasanya sudah ingin tertawa lebar. Rizka yang tahu maksud dari wanita yang mengaku sebagai calon menantunya itu langsung tersenyum. Tangannya terangkat mengelus rambut Inggit. Tentu saja. Kenalin, dia calon istrinya Romi. Cantik kan? Tanya Rizka bangga. Dia memang cantik sih. Gumam kembali Rizka dalam hati. Kedua wanita itu langsung menatap Inggit penuh permusuhan. Rencana ingin membuat Rizka malu dan panas. Kini justru mereka yang dibikin panas. Bagaimana tidak? Wanita di depan mereka ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa ia memang cantik, anggun, bahkan bodinya persis seperti seorang model. Cih, masih cantikan anak saya. Balas wanita parubaya itu tetap sombong, membuat Inggit tertawa menutup mulut. Kenapa kamu tertawa? Iya tante, anak tante memang cantik kok. Make upnya di mana ya? Bisa putih banget gitu? Atau jangan-jangan habis jatuh di tepung ya tante baru kesini? Ejek Inggit masih saja tersenyum meremehkan. Ma, dia meledekku. Kerengek wanita muda itu. Di mana hal itu membuat ekspresi Inggit terasa ingin muntah. Rizka sendiri sudah menahan tawa sambil terus menatap Inggit penuh dengan kekaguman. Dia adalah calon menantu idamanku. Semoga saja dia berjodoh dengan Romi. Doa Rizka dalam hati. Jangan kurang ajar ya kamu. Bilang saja ya kalau kamu iri karena anak saya lebih cantik. Saya nggak iri kok tante. Soalnya saya biarpun nggak pakai bedak tetap cantik kok. Buktinya Romi jatuh cinta dengan saya. Bukan dengan anak tante yang... Ucapan Inggit menggantung. Memainkan kukunya menatap sinis keduanya. Wanita parubaya itu menatap penuh amarah kepada Inggit. Tapi Inggit sama sekali tidak menyurutkan niatnya untuk membuat kedua hama di depan ini bungkam. Kamu benar-benar kurang ajar ya. Wanita parubaya itu berdiri emosi. Sampai anaknya di sampingnya menahannya karena malu. Dilihat oleh semua pengunjung dan melihat mereka dengan tatapan yang tidak baik. Oh iya tante, kalau tante sama anak tante yang katanya cantik ini sudah gak ada urusan lagi dengan kami. Kami pergi dulu ya. Saya mau jalan-jalan dulu dengan calon mertua saya. Baik Kunti. Ejek Inggit lalu segera menyeret Rizka. Setelah mengambil semua belanjaan Rizka dan menariknya lembut keluar dari gerai itu. Dan berjalan menjauh. Inggit menghembuskan nafas kasar. Lama-lama berada satu ruangan dengan dua Kunti itu bikin sesak nafas. Ucap Inggit merasa lega. Lalu menoreh ke Rizka yang menghentikan langkahnya. Menatapnya lekat hingga membuat Inggit tersenyum kikuk. Lalu kemudian memundurkan langkahnya sejajar dengan Rizka. Inggit cengengesan. Maaf ya tante, aku jadi ikut campur dengan urusan tante. Habisnya aku geram karena orang itu selalu meremehkan tante tadi. Seandainya memang cantik sih gak masalah. Lah ini, pakaiannya gak ada akhlak, sudah kayak tukang emas berjalan, glamor, gak jelas. Dan make upnya, ya Tuhan. Inggit menggeleng mengumpat kasar, tanpa melihat Rizka yang kini sudah tersenyum samar. Sekali lagi maaf ya tante. Ulang Inggit kembali. Takut jika wanita parubaya itu marah. Tapi nyatanya yang ia dapat justru pelukan dari Rizka. Terima kasih ya kamu sudah mau menolong tante. Tapi tante berharap sih kamu memang benar jadi menantu tante. Ungkap Rizka tersenyum. Tante bisa aja. Kalau jodoh gak akan kemana sih tante. Rizka hanya mengangguk seraya terus mengagumi sosok wanita yang baru pertama ditemuinya. Tante harus pulang sekarang. Kalau enggak aku bisa diomeli mamaku kalau pulangnya sampai malam.
Tante mau pulang atau gimana? Tante juga sudah mau pulang. Ya sudah bareng aja Tan kalau gitu. Nggak usah nak, sopir tante menunggu kok di parkiran. Tolak Rizka lembut seraya mengambil barangnya di tangan Inggit. Oh ya sudah tante, kalau begitu aku duluan ya. Tante hati-hati, jangan sampai ketemu lagi dengan dua orang itu. Inggit pun menyelami tangan Rizka lalu berlari kecil seraya melambaikan tangannya, disertai dengan senyumannya. Setelah Inggit menghilang dari pandangan Rizka, wanita itu menepuk keningnya pelan. Aku lupa tanya namanya siapa. Flashback off. Tawa Romi dan Rizka pecah saat Rizka telah selesai menceritakan kisah pertemuannya bersama Inggit. Doa mama dikabulkan. Dia benar jadi menantu mama setelah hampir 1 tahun mama mencarinya. Pantas saja mama kekeh menjodohkan aku dengannya. Tentu saja. Sayang banget mama lepaskan Inggit setelah hampir 1 tahun mama bolak-balik ke mall. Berharap ketemu. Nggak ketemu anaknya, mama ketemu sama orang tuanya. Beruntungnya, pas kami saling melihatkan foto anak kami, mama akhirnya temukan dia itu menantu idaman mama. Dan mama langsung bicara tentang perjodohan. Mbak Gayung bersambut, orang tua Inggit setuju. Jelas panjang lebar Rizka seraya tersenyum bahagia. Romi kembali memeluk Rizka. Terima kasih ya, Mah. Iya, jaga baik-baik menantu mama ya. Kalau bisa buatkan mama cucu secepatnya. Goda Rizka. Pelan-pelan, Mah. Romi lagi berusaha kok ini. Baiklah. Mama setia menunggu. Setelah percakapan itu, Romi pun pamit kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, ia langsung ganti baju tidur yang senada dengan yang Inggit pakai. Karena memang wanita itu sudah menyiapkannya di dalam kamar ganti. Sampainya di kasur, Romi merebahkan badannya dengan posisi miring ke Inggit. Tangannya menumpuk kepalanya. Memandangi istrinya lekat dengan senyum yang bahagia. Tangannya yang kiri terulur merapikan rambut istrinya. Perlahan mata Inggit mengerjap saat merasakan sentuhan. Romi langsung menelusupkan tangannya di bawah kepala Inggit sebagai bantal. Menenggelamkan kepala Inggit di dadanya. Tangannya menepuk punggung istrinya dengan pelan. Tidurlah. Ucapnya kemudian mencium pucuk kepala Inggit berulang kali. Lalu menyimpan dagunya di atas kepala Inggit. Menidurkan istrinya layaknya anak kecil. Sedangkan Inggit yang setengah sadar tersenyum. Memeluk erat tubuh Romi yang mampu memberikannya kehangatan. Selamat malam Romi. Gumamnya pelan. Selamat malam Inggit. Balas Romi tak kalah pelannya. Kemudian ikut memejamkan mata. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa.